Oke, jadi untuk sifat yang keempat yaitu n sama dengan u pangkat n, maka turunan pertama dari limit fungsi tersebut adalah n dikali u pangkat n-1 dikali dengan u aksen. Jadi dikali dengan turunan pertamanya ya. Oke. Ini akan menjelaskan dengan contoh ya. Jadi untuk contohnya sendiri, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan dengan 3. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah yang mana sebagai u-nya dari soal tersebut gitu. Dan yang mana sebagai n-nya. Jadi yang sebagai u itu adalah x pangkat 4 min 2x plus 3, jadi yang ini sebagai u, kemudian ini sebagai n, pangkat 3-nya ya. Oke, jadi setelah kalian menentukan itu, kalian cari turunan u-nya terlebih dahulu sebelum masuk ke rumus sesuai dengan sifatnya. Nah, dari u x pangkat 4 min x kuadrat plus 3 itu diperoleh turunan pertamanya yaitu 4x pangkat 3 min 2x. Kemudian baru kita substitusi nilai yang sudah kita punya ke y aksen sama dengan n dikali u pangkat n-1 dikali dengan u aksen. Yang ini ya. Jadi masuk ke sini. Ikuti saja polanya. Jadi n, jadi yang sebagai n tadi adalah 3. Kita ganti di sini 3. Kemudian ini kan u, berarti tetap ini. Kalian tulis kembali. Kemudian n-1 berarti 3 kurangi 1 dikali dengan u aksen. U aksennya tadi kita sudah punya 4x plus 4x min 2 yang ini. Nah, kemudian kita operasikan. Kita mulai operasikan dari yang sudah kita punya ini ya. Jadi 3 dikali x pangkat 4 min x kuadrat plus 3 dipangkatkan dengan 3 min 1. Oke, ini yang kita selesaikan terlebih dahulu pangkatnya. Oke, jadi perkaliannya menjadi 3 dikali x pangkat 4 min 2x plus 3 dipangkatkan 2 dikali 4x pangkat 3 min 2x. Oke, jadi sudah selesai sampai di sana ya. Jadi sampai di sini biarkan saja dulu. Kalau misalnya angkanya seribet ini, jadi kalian bisa selesaikan sampai di sini kalau soal uraian. Nah, kalau dia soalnya pilihan ganda, tergantung dari soal mintanya selesai sampai mana. Ini kan dipangkatkan 2, mungkin bisa dijabarkan, kemudian dikali 3 terlebih dahulu, baru dikali ini gitu. Jadi untuk uraian contoh penjelasan yang Miss berikan, cukup selesaikan sampai di sini saja. Oke, itu untuk contoh yang keempat. Oke, untuk contoh yang kelima. Oke, jadi untuk sifat turunan fungsi yang kelima itu adalah perkalian dari dua fungsi ya. Jadi ini adalah merupakan operasi perkalian dari dua fungsi. Jadi y sama dengan u dikali v. Jadi jika bentuk fungsinya seperti itu, maka turunannya adalah y aksen itu sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Jadi ini polanya ya, UV, UV. Tapi yang di sini U-nya yang diaksenkan, kemudian yang di belakang V-nya yang diaksenkan. Jadi satu-satu turunannya. Oke. Miss jelaskan dengan contoh juga. Oke, jadi kan tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x plus 3 dikali dengan x kuadrat plus min 3. Jadi x plus 3 dikali dengan x kuadrat min 3. Jadi sama seperti tadi, kalian tentukan dulu yang mana u, yang mana v. Karena polanya dari soal itu u kali v, berarti kita dapat yang ini adalah u-nya, yang ini adalah v-nya. Gitu.
karena kurung ini artinya kali ya nak ya. Kurung ketemu kurung itu artinya kali. Oke, setelah tadi U-nya itu X plus 3, kita cari turunannya. Turunan dari X plus 3, turunan X kan 1, kemudian turunan 3 kan 0. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, untuk V-nya itu adalah X kuadrat min 3. Jadi kita cari turunan pertamanya juga. Jadi ini kan turunan pertama X kuadrat adalah 2X ya. Ini pangkatnya 1, boleh tidak ditulis. Kemudian min 3 itu kan 0. Jadi dikurangi 0 boleh tidak ditulis. Hasilnya juga tetap 2X. Nah, setelah kita punya U, V, dan U aksen, V aksen, baru kita masuk ke rumusnya. Jadi ikuti saja polanya, kalian ganti atau substitusi sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui. Untuk turunan pertama dari fungsi fx atau ditulis dengan f aksen x itu sama dengan ini kan u aksen. Ganti u aksennya 1, tulis 1. Kemudian di sini v, ganti v-nya adalah x kuadrat min 3, ganti. Kemudian ditambah dengan U, berarti kalian tulis X plus 3 dikali dengan V aksen. V aksennya adalah 2X. Jadi ini operasi perkalian, ini operasi perkalian, ini penjumlahan. Kerjakan operasi perkaliannya terlebih dahulu, diselesaikan. Jadi 1 dikali dengan X kuadrat min 3 itu kan sifat identitas ya. Jadi hasilnya tetap X kuadrat min 3. Nah, yang ini nanti berlaku operasi pelangi. Jadi diingat, kalau kurung ketemu suatu suku, jadi itu operasi pelangi berlaku. Ini sebenarnya juga operasi pelangi ya, tetapi karena pengalinya adalah 1, jadi apapun dikali 1 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi itu sifat identitas namanya. Nah, yang ini kalian ingat kembali, gunakan aturan pelangi. Jadi jika ketemu suatu fungsi, ini ditulis biasanya dengan kurung, dikalikan dengan suatu suku, ini namanya suatu suku, satu suku ya, jadi 2x, atau mungkin angka saja, 2 saja mungkin, itu tetap berlaku operasi pelangi. Jadi hasilnya adalah ini kan x min 3 ya, x min 3 ditambah, ini ikuti saja, nah ini 2x dikali x itu hasilnya 2x kuadrat, kemudian 2x dikali 3 itu hasilnya adalah 6x. Itu lanjutannya. Jadi kita sekarang cari yang suku sejenis. Nah, yang suku sejenis, diingat kembali pelajaran aljabarnya. Jadi di sini yang suku sejenis adalah x kuadrat dan 2x kuadrat. Kenapa? Karena ini variabelnya sama-sama x kuadrat. Jadi bisa kalian operasikan. Ini ingat ada angka 1 yang tidak ditulis. Jadi setiap variabel yang tidak ada angka di depannya itu koefisiennya adalah 1. Jadi 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Jadi jawabannya 3x kuadrat. Kemudian cek lagi apakah ada lagi suku sejenis. Tinggal min 3 dan 6x itu bukan suku sejenis. Berarti tetap ditulis seperti ini. Jadi plus 6x min 3 itu hasilnya, selesai. Jadi jawabannya untuk turunan pertamanya adalah 3x kuadrat plus 6x min 3. Paham ya sampai sana? Nanti kita akan coba dengan latihan soal setelah kalian memahami video penjelasan yang Miss berikan.